Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Aulia Hendri, NPM 223510447. Baik, saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengenalan NLP. Pembahasan itu ada pengenalan NLP, tugas-tugas NLP, reprocessing teks, representasi teks, modeling dalam NLP. NLP, Natural Language Processing, adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Tujuan utama NLP adalah memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan merespon teks atau ucapan manusia dengan cara yang bermakna. Tugas-tugas NLP. Yang pertama ada text classification, yaitu mengelompokkan teks ke dalam kategori tertentu seperti spam atau bukan spam dalam email. Yang kedua ada name entity recognition atau NER, mengidentifikasi entitas penting dalam teks seperti nama orang, organisasi, tanggal, atau lokasi. Yang ketiga ada sentiment analisis, menganalisis sentimen dalam teks, misalnya untuk menentukan apakah ulasan produk bersifat positif, negatif, atau netral. Yang keempat ada machine translation, menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang kelima ada speech recognition, mengubah ucapan menjadi teks yang digunakan dalam asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Yang keenam ada text summarization, membuat ringkasan otomatis dari sebuah teks panjang, misalnya untuk merangkum berita atau artikel. Processing text. Yang pertama ada normalisasi teks, mengubah teks menjadi bentuk standar, seperti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Contoh, teks belajar NLP untuk menyenangkan. Hasil normalisasinya yaitu hurufnya menjadi kecil. Belajar NLP itu menyenangkan. Lanjut, yang kedua ada penghapusan stop words, menghilangkan kata-kata umum yang mungkin tidak memberikan informasi penting. Contoh, saya dan teman-teman pergi ke sekolah. Hasil penghapusan stop words yaitu saya, teman-teman pergi sekolah. Processing text yang kedua, yang ketiga itu ada stemming dan lematisasi. Contoh lematisasi yaitu teks saya sedang berlari, hasil stemmingnya saya sedang berlari. Contoh lematisasi teks kucing-kucing itu sedang bermain, hasil lematisasinya kucing itu sedang bermain. Representasi teks. Yang pertama ada back of words, representasi teks yang menggambarkan keberadaan kata-kata dalam dokumen tanpa memperhatikan urutan atau konteksnya. Contoh, teks saya suka belajar NLP. NLP sangat menarik. Representasi BOW. Saya satu, suka satu, belajar satu, NLP ada dua, sangat satu, menarik satu. Hasil vektor BOW satu, 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 dua, satu, satu. Representasi teks yang kedua ada TF-IDF. Tim frekuensi inverse dokumen frekuensi. Bobot kata dalam dokumen yang mencerminkan kepentingannya berdasarkan seberapa sering kata itu muncul di dokumen itu, berbanding dengan keberadaannya di semua dokumen. Contoh, misalkan kita memiliki dua dokumen. Dokumen pertama saya suka belajar NLP, yang dokumen kedua NLP adalah bidang yang menarik. Hitung TF untuk kata NLP. TF di dokumen 1/5, 1 kali muncul dari 5 kata. TF di dokumen 2, 1/6, 1 kali muncul dari 6 kata. Hitung EDF untuk kata NLP. EDF log 2/2 sama dengan 0, karena muncul di kedua dokumen. Hasil TF IDF untuk NLP di dokumen 1/5 kali 0 sama dengan 0. Hasil TF EDF untuk NLP di dokumen 2, 1/6 kali 0 sama dengan 0. Representasi teks, word, embeddings, misal word, fetch, glove. Representasi vektor kata mencerminkan konteks kata dalam dimensi sematik ruang vektor. Contoh, misalkan kita menggunakan word to fetch untuk kata raja dan ratu. Vektor raja 0,5, 0,1, 0,3. Vektor ratu 0,4, 0,2, 0,3. Dalam ruang vektor, kata-kata yang memiliki makna serupa akan memiliki jarak yang lebih dekat. Misalnya, jika kita menghitung jarak antara raja dan ratu, kita dapat melihat bahwa mereka memiliki representasi yang mirip, mencerminkan hubungan semantik antara keduanya. Modeling dalam NLP. Yang pertama ada Naive-Bayes, algoritma probabilistik sederhana untuk text classification seperti deteksi spam.
Contoh, jika mengambil email menggunakan kata gratis, kemungkinan lebih tinggi di kategori sebagai spam. Yang kedua ada support vector machines atau SVM. Memisahkan data dalam kelas-kelas menggunakan hyperplane terbaik cocok untuk text classification. Contoh SVM dapat membedakan ulasan positif dan negatif menggunakan fitur seperti TF atau IDF. 3. Recurrent Neural Network atau RNN. Digunakan untuk memahami data berurutan seperti teks. Variasi seperti LSTM sangat efektif untuk menangani teks panjang. Contoh, prediksi kata berikutnya dalam kalimat saya sedang belajar. Bisa menjadi NLP dengan RNN. Kesimpulan, NLP adalah teknologi yang memainkan peran penting dalam interaksi manusia dan komputer. Dalam prosesnya, NLP mencakup berbagai tugas seperti text classification, sentiment analysis, dan machine translation yang didukung oleh algoritma seperti net bias, SVM, dan transformer. Tahapan processing dan representasi teks seperti BOW, TF-IDF, dan word embeddings memungkinkan komputer memahami data tekstual dengan lebih baik. Dengan mengikuti langkah-langkah pengerjaan proyek NLP, mulai dari memahami masalah hingga evaluasi dan penerapan model, kita dapat menciptakan solusi yang efektif untuk berbagai aplikasi seperti chatbot, analisis sentimen, dan sistem pencarian informasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.